ada nggak regular time, ada nggak prime time? Kita selalu menjawab kami itu prime time semua gitu ya. Insertion dari para pembicara-pembicara kami itu ya yang kita buat kapsul, kalau bahasa kami bisa nyebutnya kapsul program gitu ya. Jadi untuk gatheringnya sendiri pun kalau kita full di support sponsor itu akan kita gratiskan mereka. Radio Visit. Nah, tadi Mbak Maya kan sampaikan juga tuh bahwa morning show-nya Smart Balikpapan itu menginspirasi. Selain di morning show, program-program yang jadi unggulan Smart FM Balikpapan apa yang jadi vehicle ini? Iya, kalau kami sih sampai hari ini itu kan seketika ditanya ada nggak regular time, ada nggak prime time, kita selalu menjawab kami itu prime time semua gitu. Karena kami merasa ya Mas Budi, Mbak Hani ya, karena kami punya pembicara itu mungkin hampir 50 ya Mbak Maya ya, program program sampai malam itu kan, pagi, sampai siang, malam itu. Pagi, kita siang, malam itu selama 1 minggu. Kita punya 50 pembicara dengan 50 keahlian yang berbeda-beda ya Mas Budi ya. Jadi dalam dalam kesehariannya itu kami mengisinya itu dengan quotes mereka gitu ya. Jadi ada cuplikan-cuplikan pembahasan yang menarik gitu ya. Kita bikin insertion ya, mini program 5-7 menit gitu ya. Nah itu jadi dalam 1 jam itu pendengar kami istilahnya harus mendapatkan entah itu knowledge, wisdom, motivation gitu ya, ataupun business information yang lain termasuk news gitu ya, sehingga di hampir semua jam itu selalu ada value yang kami munculkan di sana. Ya memang dari sisi internalnya kami mengikuti media habit yang berlaku kalau di Balikpapan itu prime istilahnya ya peak time-nya itu kan di jam 7 sampai jam 9, kemudian jam 12 sampai jam 2, kemudian jam 4 sampai jam 6 sore itu peak time tinggi-tingginya karena mengikuti di mana pendengar kami berada. Hampir mungkin kalau dalam persentase ya 90%-an kali ya, mungkin nanti dibantu koreksi ya Mama ya, mungkin sekitar 90%-an pendengar radio saat ini kan berada di kendaraan ya, di roda 4 terutama. Jadi ya kami mengikuti media habit yang ada di situ, sehingga biasanya di jam-jam itu kami agak sedikit perkuat kontennya, kita perkaya lagi, lebih kerasa lagi business and inspiration-nya di jam-jam yang terkait media habit itu Mas Budi. Baik Mas Hedi. Ya teman-teman dari Bright ada yang mau didiskusikan dengan Mbak Maya dan Mas Hedi, silakan. Saya tanya boleh? Ya. Iya, kalau tadi disampaikan sama Om Edi bahwa porsi lagu dengan porsi ngomongnya lebih banyak porsi ngomongnya ini lebih ke diisi oleh talk show aja, atau ada talk show, ada insert, ada penyiar juga yang ngomong, atau apa? Ya kombinasi sih Mbak Hani. Kombinasi. Okay. Jadi di jam misalkan ya di jam 7 itu ada penyiarnya ya. Karena itu program news kan ya. Ada penyiarnya di situ jam 7-8. Single operation lah intinya. Kemudian jam 8, jam 9 itu talk show relay bersama. Jam 9 sampai jam 12 itu kombinasi insertion dengan news di situ. Ada jurnal 9, ada insertion dari para pembicara-pembicara kami itu ya yang kita buat kapsul, kalau bahasa kami bisa nyebutnya kapsul program gitu ya. Nah itu 1 jam antara 3-4 kapsul dalam 1 jam itu ya. Kemudian jam 12 talk show, jam 1 ke jam 2 itu single operation lagi karena ada program news di situ sama jurnal. Terus jam 2 sampai jam 6 itu kombinasi lagi insertion, kadang-kadang ada talk show kadang-kadang, tapi
kebanyakan biasanya adalah insertion di situ. Di jam 6 sampai jam 8 itu kombinasi lagi insertion. Jam 8 sampai jam 9, kadang sampai jam 10 talk show lagi, talk show bersama. Kemudian jam 10 sampai jam 12 malam kombinasi insertion. Seperti itu gambarannya, Mbak. Oke. Kan kalau di Balikpapan itu kita tahu ada radio KPFM yang berhubungan sama korannya gitu ya, Om ya. Yang berarti kan betul. Mungkin formatnya juga news juga sesuai dengan korannya. Ya. Apa bedanya Smart dengan KPFM? Ini agak unik ya. Ini termasuk namanya sih paham juga sih KPFM. KPFM itu dulunya dia kan senang sekali berubah format radio. Oh gitu. Saya ingat banget tuh. Awal kehadirannya dia berbasis news, seperti Smart banget berbasis news ya. Iya. Tapi belum ada kapsul-kapsul belum. Kemudian di beberapa tahun kemudian dia berubah seperti Radio Delta. Sampai tagline-nya pun mengikuti Delta. Jadi memainkan lagu apa sih? Delta itu memainkan lagu enak ya. Kalau di sini dia memainkan lagu paling asik atau paling enak gitu di Balikpapan. Nah, itu mengikuti format Delta. Terus beberapa kemudian berubah lagi jadi Radio Anak Muda. Radio Anak Muda sempat dia jadi Radio Anak Muda. Sekarang dia mengikuti Smart sekarang ini. Jadi lebih ke bahasa mereka itu dewasa muda gitu lah. Dewasa muda gitu ya. Mirip ya kalau saya bilang kalau sekarang dia mirip Delta sih sebetulnya. Mirip Delta. Lebih cenderung mirip Delta ya. Lebih cenderung mirip Delta sekarang ini. Jadi dia fokusnya memang banyak di lagu-lagu apa ya? Ya kayak Delta gitu lah. Jadi kalau disamakan ya sebetulnya enggak juga sih Mbak, karena memang beda secara ini ya. Kemudian dari sisi dari sisi konsistensi itu sih kalau saya melihatnya ya, mereka nggak pernah konsisten pada satu segmen dari awal sampai sekarang. Jadi kalau sekarang karena kebanyakan memang di situ ada alumni Smart di situ sekarang ini ya, ada alumni Smart. Jadi cenderung mereka kepengennya kayak Smart gitulah. Gitu sih Mbak. Iya. Oke. Sementara itu dulu Mas Budi, silakan Mas Budi. Ya, dari teman-teman yang lain silakan. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak terkait program yang dijalankan sama Smart FM Balikpapan. Saya percaya Mbak Maya dan Mas Edi melakukan maintenance terhadap pendengarnya. Bagaimana cara Smart FM Balikpapan dalam melakukan gathering kepada pendengarnya? Kalau untuk gathering biasanya kita secara periodik, karena kan memang penggemar pembicara yang hadir di Smart itu kan lumayan banyak ya. Biasanya kita gathering untuk pendengar kita itu dalam bentuk seminar. Untuk mempertemukan ya, kalau istilah Radio Anak Muda kan jumpa fans dengan artis idola mereka yang dihadirkan di radio. Kalau kita jumpa fansnya dengan pembicara. Oke. Sesuai segmennya ya. Nah, sesuai segmen. Betul. Jadi, kadang juga bisnis forum. Bisnis forum, kita juga secara rutin mengadakan bisnis forum gitu kan, dengan menghadirkan pembicara dari nasional maupun lokal gitu kan, yang kita anggap kompeten untuk bisa mengisi acara itu. Jadi ya bentuk kita maintenance itu dalam bentuk gathering bisa untuk klien kita. Jadi untuk gatheringnya sendiri pun kalau kita full disupport sponsor itu akan kita gratiskan mereka untuk bisa mengikuti seminar ataupun diskusi dengan pembicara yang kita hadirkan. Jadi kalau memang itu mengharuskan berbayar, ya itu ada berbayar juga tapi nggak terlalu mahal gitu kan, yang sesuai lah untuk kalau untuk kelas pebisnis ataupun business owner ya worth it lah untuk harga tersebut gitu yang kita ini kan. Jadi bentuk treatmentnya begitu gitu kan, kita bisa mengumpulkan pendengar kita. Ya, oke. Berarti itu memang dilakukan secara periodikal ya. Nah, untuk di Balikpapan sendiri sekarang sudah bisa dilakukan secara offline ya? Sudah bisa. Sudah boleh ya. Boleh, dengan kapasitas maksimum berapa tuh Mas Edi? Sebetulnya sih kapasitasnya kan memang ada, tapi sih udah nggak. Ini sih Mas, terakhir tuh Noah itu boleh tuh minggu lalu konser Noah sampai berapa itu ya? Sampai ribuan 4.000 ribuan Noah itu. Ya. Jadi di hari bersamaan tuh ada Noah, terus ada Balikpapan Bike Week, itu ada artis juga. Terus ini kalau nggak salah nanti bulan depan itu siapa Mbak? September itu Iwan Fals malah. Oke. Bulan depan, iya. 16 September ya.
Jadi udah nggak masalah sih Mas. Nggak masalah ya, dan semoga situasinya semakin membaik ya Mas Edi. Amin, ya. Siap. Oke. Terima kasih informasinya tentang profil Smart Balikpapan. Nah, kita lanjut ke profil tentang Balikpapan itu sendiri ya.